Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Sofian dengan NIM F1A22004. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 11 dengan Julfanur sebagai pemateri pertama, Faode Anggi Fristanti sebagai pemateri kedua, Jaminuddin sebagai pemateri ketiga, Ivana Agatha Virginia sebagai pemateri keempat, dan Christina YSK sebagai pemateri kelima. Judul diskusi kali ini yaitu e-business dan e-commerce. Ada 4 poin penting yang akan kami bahas, diantaranya ada pengertian e-business dan e-commerce, internet mendukung proses bisnis internal, hubungan ekstranet dengan bisnis analis, dan persyaratan teknik dari e-commerce. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian e-commerce dan e-business. E-commerce adalah segala jenis transaksi jual dan beli produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet dengan beralih menggunakan elektronik. Berbagai biaya transaksi yang menyertai dapat dimisalkan serta transaksi yang terjadi dapat diintegrasikan sekaligus seperti pencatatan dan bukti transaksi. Secara otomatis, inilah yang sering kita jumpai ketika berbelanja online di platform jual beli online ternama, sedangkan e-business adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhana, e-business memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya, hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan basis internet. Menurut Charles R. Rich dari IBM, terdapat 5 keuntungan yang ditawarkan oleh e-business yang berkaitan dengan aspek efektivitas, jangkauan, struktur, dan peluang. E-business memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran jasa dan produk, hingga setiap risiko yang dimunculkan di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs, website, atau di smartphone. Apabila lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online, maka lingkup e-business memiliki peran edukasi, peran pelangganan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapatkan dari sebuah transaksi online. E-commerce dapat dikatakan satu potongan kecil dari e-business yang berfokus pada terlaksananya jual beli secara online. Sistem e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu, sedangkan e-business memiliki sistem yang menyasar setiap pada bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang, sedangkan e-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak, misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang internet mendukung proses bisnis internal. Bagian pertama yaitu pengertian bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan tetapi juga dari luar perusahaan. Lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Internet mendukung komunikasi dan kerjasama global antar pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Bagian kedua yaitu keuntungan dalam bisnis lewat internet. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis lewat internet yaitu penghematan biaya 35%,
pelayanan konsumen 32%, peningkatan pendapatan 18%, pemasaran 13%, dan lainnya 2%. Tujuan perusahaan membangun situs komersial pada World Wide Web atau WWW adalah: yang pertama, menarik konsumen baru melalui pemasaran dan periklanan web. Yang kedua, memperbaiki pelayanan konsumen yang sudah ada melalui fungsi pelayanan dan dukungan web konsumen. Yang ketiga, mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi berdasarkan web yang baru untuk produk yang sudah ada. Yang keempat, mengembangkan informasi baru dari produk yang dapat diakses lewat web. Aplikasi berdasarkan internet dapat memberikan keuntungan strategi bisnis untuk memenangkan kompetisi dalam global dissemination, interaction, customization, collaboration, electronic commerce, dan integration. Bagian yang ketiga yaitu keuntungan yang diperoleh konsumen dari internet. Untuk beberapa perusahaan, keuntungan yang diperoleh dari internet ditimbulkan dari kemampuan menjaga loyalitas konsumen, mengantisipasi kebutuhan konsumen mendatang, menanggapi kepedulian konsumen, dan memperbaiki pelayanan konsumen. Dari sudut pandang konsumen, perusahaan secara konsisten dapat memberikan yang terbaik dengan menjaga kebutuhan masing-masing konsumen, mempertahankan kecenderungan pasar, menyediakan informasi yang ada hubungannya secara menarik sewaktu-waktu di mana saja dalam beberapa media, dan menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal tersebut menunjukkan alasan kenapa begitu banyak perusahaan berinvestasi pada teknologi informasi cukup tinggi dan sistem kompleks yang saling tersambung dengan jaringan komputer, mengingat perusahaan sedang mencari konsumennya lewat internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaminuddin akan membacakan poin ketiga, yaitu hubungan ekstranet dengan bisnis analisis. Menurut Turban, King, Lee, dan Liang, ekstranet adalah jaringan yang menggunakan internet untuk menghubungkan beberapa internet secara aman. Menurut O'Brien dan Marcus, ekstranet adalah penghubung jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan internet dari suatu bisnis dengan internet dari pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Fungsi utama dari ekstranet yaitu untuk memfasilitasi pertukaran data skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ekstranet ini juga berfungsi sebagai penyedia akses yang berisi informasi penting dan database untuk tujuan bisnis. Ekstranet membuktikan menjadi model sukses untuk seluruh jenis bisnis, baik itu besar maupun kecil. Berikut adalah beberapa keuntungan dari ekstranet untuk karyawan, penyalur, mitra bisnis, serta pelanggan, diantaranya yaitu kemudahan pertukaran informasi. Ekstranet memberikan kemudahan dalam membagikan sumber daya informasi dari internet satu perusahaan ke internet perusahaan cabang atau jaringan publik yang mana memiliki geografi lokasi yang cukup berjauhan dengan melalui jalur publik dengan keamanan yang tinggi. Sebagai file server, ekstranet mempermudah untuk menjadikan file server perusahaan untuk perusahaan cabang. Remote jarak jauh. Dengan adanya VPN yang merupakan protokol ekstranet memudahkan bagi staf berkepentingan dari satu perusahaan untuk melakukan troubleshooting software maupun hardware suatu perusahaan, instalasi dan deinstalasi aplikasi perusahaan tanpa harus berada di kantor karena menggunakan aplikasi remote control semacam TeamViewer untuk melakukan remote jarak jauh terhadap isi perusahaan. Media informasi perusahaan. Ekstranet bisa digunakan untuk menghemat anggaran dalam membuat informasi dan atau company file suatu perusahaan, implementasi web server dan file hosting lokal dari internet suatu perusahaan, dan aktivitas untuk bisa diakses dari publik, memungkinkan pembuatan website company profile suatu perusahaan tanpa perlu menyewa jasa web hosting untuk menyimpan file-file website. Fitur keamanan yang komplit. Ekstranet ditunjang dengan fitur keamanan yang cukup ketat. Tingkat akses dan batasan akses setiap pengguna atau kelompok pengguna dapat dikelola dan diatur melalui interface yang ada. Waktu yang lebih efisien. Waktu yang digunakan untuk menjalankan bisnis bersama mitra menjadi lebih efisien. Hal ini didapat karena ekstranet menjanjikan
kemudahan dan kecepatan informasi exchange antara perusahaan dengan mitra dapat berlangsung dengan baik. Kemudahan dalam maintenance. Extranet juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan infrastruktur termasuk tapi tidak terbatas pada pengembangan hardware, jumlah link, node to node, dan lain-lain. Membangun sebuah industri extranet. Dengan menggunakan internet, kita bisa membangun sebuah industri extranet yang merupakan gabungan beberapa extranet yang memiliki extranet yang berguna untuk mempermudah komunikasi, membangun kemitraan bisnis digital. Dengan menggunakan sebuah extranet, maka memudahkan untuk membuat sebuah infrastruktur jaringan yang menjembatani komunikasi digital dengan mitra bisnis perusahaan, baik vendor, supplier maupun customer. Meningkatkan efektivitas berbisnis dengan menggunakan infrastruktur extranet tentu akan memberikan kemudahan dalam meningkatkan efektivitas berbisnis. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi mengenai persyaratan teknik dari e-commerce. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, dan beberapa faktor yang termasuk. Yang pertama yaitu menyediakan harga yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, ramah, dan sistem pembayaran yang mudah. Yang ketiga yaitu tampilan yang menarik, informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, serta selalu diupdate. Yang keempat yaitu menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang kelima yaitu memberikan perhatian khusus seperti usulan pembeli. Yang keenam yaitu menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain untuk meyakinkan pembeli. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mempermudah kegiatan perdagangan. Dari beberapa syarat e-commerce terdapat pula beberapa perangkat bisnis online, yaitu yang pertama yaitu moralitas dan motivasi. Mayoritas pelaku bisnis online hampir tidak pernah bertatap muka dengan pembeli. Proses jual beli terjadi karena faktor kepercayaan tinggi dari pembeli. Yang kedua yaitu kelengkapan informasi usaha atau produk dan profil usaha. Pembeli akan tertarik membeli jika informasinya lengkap. Tampilan gambar harus besar, tajam, dan detail. Yang ketiga yaitu informasi aturan jual beli. Informasi tata cara pembelian produk yang tidak membingungkan akan memberikan nilai tambah bagi calon pembeli. Yang keempat yaitu kualitas dan distribusi pokok. Produk yang ditampilkan secara online harus sama ketika diterima oleh pembeli. Yang kelima yaitu koneksi internet. Fasilitas internet adalah senjata utama dalam berbisnis online. Meski mempunyai toko online, keberadaannya juga harus dijaga. Yang keenam yaitu internet marketing. Meski suatu produk canggih dan bagus, kalau tidak diberitahukan kepada masyarakat, maka bisnis bagaikan katak dalam yang terpuruk. Yang ketujuh yaitu cepat dan tanggap. Ketika mempunyai toko, maka pemilik adalah pelayannya, atau bahasa kerennya yaitu customer service atau pula sales marketingnya. Yang berikutnya yaitu manajemen administrasi dan keuangan. Segala jenis surat-surat dalam email maupun hasil dari transaksi bisnis harus tersimpan rapi untuk kebutuhan profesionalitas. Selanjutnya yaitu berpikir terbuka. Bukalah pola pikir terhadap perubahan ke arah positif. Mintalah pendapat dari pelanggan atas produk dan usaha yang telah dilakukan. Nah, beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu email dan messaging. Yang kedua adalah content management system. Yang ketiga adalah dokumen dan database. Yang keempat adalah accounting dan sistem keuangan. Berikutnya adalah informasi pengiriman dan pemesanan. Berikutnya yaitu pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Yang berikutnya yaitu sistem pembayaran domestik dan internasional. Selanjutnya yaitu news group, online shopping, conferencing, dan online banking. Dari 4 poin penting pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah segala jenis transaksi jual beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet.
Dengan beralih menggunakan elektronik, berbagai biaya transaksi yang menyertai dapat diminimalkan serta transaksi yang terjadi dapat diintegrasikan sekaligus, seperti pencatatan dan bukti transaksi, secara otomatis. Sedangkan e-business adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Internet membantu bisnis internal dengan cara yaitu menarik konsumen baru melalui pemasaran, pengiklanan web, serta mendukung komunikasi dan kerjasama global antar pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Dan internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Hubungan antara intranet, extranet dengan bisnis yaitu untuk memfasilitasi pertukaran data skala besar dan data perusahaan ke perusahaan yang lain, dan berfungsi sebagai penyedia akses yang berisi informasi penting dan database yang tujuan bisnis. Berbagai persyaratan teknik e-commerce antara lain untuk menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, ramah, dan sistem pembayaran yang mudah. Tampilan yang menarik, informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, serta selalu update. Penyediaan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain untuk lebih meyakinkan pembeli dan mempermudah kegiatan perdagangan. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa dicerna dan dipelajari dengan baik. Apabila ada materi yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada forum diskusi. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.